Baiklah, mari kita mulai cerita panjang ini. Berikut adalah bagian pertama. Di zaman Ais. Pada zaman Ais yang kejam dan penuh misteri, hiduplah sekelompok manusia yang penuh semangat dan keberanian. Mereka adalah Abi, Ngoy, Kim Kok Kian, Syawal, Nakyudin, Syahrullah, Safuan, Syasuan, Hadif, dan Deon. Masing-masing memiliki keterampilan dan pengetahuan unik yang menjadi andalan kelompok mereka untuk bertahan hidup di dunia yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk prasejarah seperti Neanderthal, mamut, bison, smilodon, dan kuda liar. Bab 1. Perburuan besar. Hari itu, fajar menyingsing dengan cahaya yang lembut namun dingin menusuk tulang. Abi, seorang pemburu yang cekatan, memimpin kelompoknya menuju dataran luas tempat kawanan bison sering terlihat merumput. Mereka harus mengumpulkan persediaan daging untuk menghadapi musim dingin yang akan datang. Semua siap? Tanya Abi dengan suara yang tenang namun tegas. Siap, Abi, jawab Syawal sambil memeriksa tombaknya. Kim Kok Kian, yang dikenal dengan kekuatan fisiknya, membawa peralatan berat. Nakyudin dan Syahrullah, dua ilmuwan bijak, ikut serta untuk mempelajari perilaku hewan dan mencari cara baru untuk bertahan hidup. Safuan dan Syasuan, dua saudara yang tidak terpisahkan, mengamati langit mencari tanda-tanda cuaca buruk. Hadif dan Deon, ahli strategi dan perangkap, sudah menyiapkan jebakan di sepanjang rute bison. Ketika mereka sampai di padang rumput, mereka mendapati kawanan bison sedang merumput dengan tenang. Abi memberi isyarat dan kelompoknya segera menyebar, mengambil posisi masing-masing. Saat itulah, dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang tidak biasa. Smilodon, teriak Noi, memperingatkan yang lain. Makhluk besar dan ganas itu muncul dari balik bukit. Matanya tajam mengincar kawanan bison dan para pemburu. Kelompok Abi harus bertindak cepat. Mereka tahu perburuan kali ini tidak hanya tentang mendapatkan makanan, tetapi juga bertarung untuk hidup mereka. Bab 2. Pertarungan untuk bertahan. Abi mengarahkan tombaknya ke arah Smilodon yang mengintai, sementara yang lain bersiap dengan senjata mereka. Kim Kok Kian berdiri tegap di depan, siap melindungi teman-temannya dengan kekuatan fisiknya. Dion dan Hadif dengan cepat memasang perangkap untuk menghalangi pergerakan Smilodon. Dengan gerakan cepat dan penuh strategi, kelompok Abi berhasil memancing Smilodon ke arah jebakan. Makhluk itu melompat dengan kecepatan luar biasa, tetapi tepat saat ia melangkah ke dalam perangkap, jeratan mengikat kakinya. Smilodon mengaum marah, mencoba membebaskan diri. Nakyudin dan Syahrullah dengan cepat mengambil kesempatan untuk mengamati makhluk tersebut dari dekat. Mereka mencatat setiap gerakan dan perilaku Smilodon, berharap bisa menemukan cara untuk menghindari ancaman di masa depan. Ini luar biasa, bisik Syahrullah kepada Nakyudin. Kita bisa belajar banyak dari makhluk ini. Abi dan yang lainnya, sementara itu fokus pada perburuan bison. Dengan Smilodon yang terjebak, mereka bisa mengarahkan perhatian kembali pada kawanan bison. Dengan koordinasi yang baik, mereka berhasil menjatuhkan beberapa bison dan segera mulai memotong daging untuk persediaan. Bab 3. Pulang dengan kemenangan. Dengan hasil buruan yang cukup dan ancaman Smilodon yang berhasil diatasi, kelompok Abi pulang ke desa mereka dengan rasa lega dan bangga. Mereka tahu perjuangan mereka hari ini akan membantu banyak keluarga bertahan melalui musim dingin yang keras. Di tengah perjalanan pulang, mereka disambut oleh teman-teman dan keluarga yang sudah menunggu dengan cemas. Anak-anak berlari menyambut ayah mereka, sementara para wanita desa mempersiapkan perayaan kecil untuk menyambut para pahlawan yang baru pulang. Nakyudin dan Syahrullah segera menuju ke tenda mereka untuk mendokumentasikan penemuan mereka, sementara yang lain membantu mempersiapkan pesta malam itu. Musik dan tawa memenuhi udara, mengusir sejenak dingin malam dan ketakutan yang selalu mengintai di zaman Ais. Abi duduk di dekat api unggun, merenungkan hari yang panjang dan penuh tantangan. Dia tahu setiap hari di zaman Ais adalah perjuangan, tetapi dengan kekuatan dan kebersamaan, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Ini adalah awal dari petualangan kelompok Abi. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Apakah ada arah atau detail khusus yang ingin kamu tambahkan? Baiklah, mari kita lanjutkan cerita ini. Bab 4. Penemuan misterius. Beberapa hari setelah perburuan besar, Nakyudin dan Syahrullah memutuskan untuk menjelajahi sebuah gua yang mereka temukan saat perburuan.
Gua tersebut tampak terlantar dan dipenuhi dengan gambar-gambar kuno yang mengisyaratkan keberadaan Neanderthal. Ini mungkin salah satu tempat tinggal mereka, kata Syahrullah, sambil mengamati dinding gua yang dipenuhi dengan lukisan hewan dan simbol aneh. Safwan, yang memiliki pengetahuan luas tentang simbol dan bahasa kuno, bergabung dengan mereka. Simbol-simbol ini menceritakan kisah tentang perburuan dan ritual mereka. Kita bisa belajar banyak dari sini. Di sudut gua, Deon menemukan sebuah alat yang tampak seperti senjata kuno. Lihat ini, katanya sambil memperlihatkan penemuan tersebut. Ini bisa memberi kita petunjuk tentang teknologi mereka. Bab 5. Pertemuan dengan Neanderthal. Suatu pagi yang dingin, saat kelompok Abi sedang berburu, mereka bertemu dengan sekelompok Neanderthal. Awalnya, kedua kelompok saling mengawasi dengan waspada. Namun, Abi yang selalu berpikir ke depan memutuskan untuk mencoba berkomunikasi. Dengan gerakan tangan dan beberapa kata sederhana yang dia pelajari dari lukisan gua, Abi berhasil membuat kontak dengan pemimpin Neanderthal. Perlahan-lahan ketegangan mereda, dan kedua kelompok mulai saling mengenal. Pemimpin Neanderthal, yang dikenal sebagai Gorak, menunjukkan kepada Abi dan kelompoknya cara-cara baru untuk berburu dan bertahan hidup. Sebagai balasannya, Nakyuddin dan Syahrullah berbagi pengetahuan tentang cara membuat api yang lebih efisien dan teknik bertahan dari serangan hewan buas. Bab 6. Ancaman dari Smilodon. Meskipun pertemanan baru dengan Neanderthal memberi mereka keuntungan, ancaman dari Smilodon tidak pernah hilang. Suatu malam, saat mereka sedang merayakan keberhasilan berburu bersama, kawanan Smilodon yang dipimpin oleh Smilodon besar yang mereka jebak sebelumnya menyerang desa. Teriakan peringatan membangunkan seluruh desa. Dengan cepat, Abi dan kelompoknya mengambil senjata mereka. Pertarungan sengit terjadi. Kim Kok Kian, dengan kekuatan luar biasanya, berdiri di garis depan, melindungi desa dari serangan Smilodon. Hadif dan Deon menggunakan jebakan yang mereka pelajari dari Neanderthal untuk mengurangi jumlah Smilodon yang menyerang. Di tengah kekacauan, Nakyuddin melihat Smilodon besar yang berhasil membebaskan diri dari jebakan. Kita harus menaklukkan dia, katanya kepada Syahrullah. Kalau tidak, dia akan terus menjadi ancaman. Dengan rencana yang matang, Abi, Nakyuddin, dan Syahrullah berhasil memojokkan Smilodon besar. Dengan kekuatan dan strategi yang terkoordinasi, mereka akhirnya berhasil menjatuhkan makhluk itu. Desa pun terselamatkan. Bab 7. Keberanian dan kebersamaan. Kemenangan melawan Smilodon besar membawa kebanggaan dan rasa aman bagi desa. Malam itu, mereka merayakan kemenangan dengan perayaan besar. Api unggun dinyalakan, daging bison dipanggang, dan cerita-cerita kepahlawanan diceritakan kembali. Abi duduk bersama Gorak dan para Neanderthal, merasa bahwa mereka kini bukan hanya sekutu, tetapi juga teman. Kita semua adalah bagian dari dunia ini, kata Abi. Bersama-sama kita bisa menghadapi apapun yang datang. Syahrullah, Nakyuddin, Safwan, dan Syaswan terus mendokumentasikan penemuan dan pengetahuan baru mereka. Mereka tahu setiap informasi baru adalah kunci untuk bertahan hidup di zaman ais yang keras. Dan begitu, dengan keberanian, kebersamaan, dan semangat tak kenal menyerah, kelompok Abi dan sekutunya menghadapi setiap tantangan yang datang di zaman ais yang penuh bahaya dan misteri. Ini adalah kelanjutan dari petualangan kelompok Abi. Apakah kamu ingin menambahkan lebih banyak detail atau arah cerita tertentu? Baik, mari kita lanjutkan cerita dengan memasukkan elemen Cro-Magnon. Bab 8. Kedatangan Cro-Magnon. Beberapa bulan setelah kemenangan melawan Smilodon, sekelompok Abi mulai mendengar kabar tentang kedatangan sekelompok manusia baru yang disebut Cro-Magnon. Mereka dikenal sebagai pemburu dan pengrajin ulung, yang memiliki kemampuan membuat alat-alat yang lebih canggih dari apa yang pernah dilihat kelompok Abi. Suatu hari, saat kelompok Abi sedang menjelajahi hutan untuk mencari bahan makanan, mereka bertemu dengan sekelompok Cro-Magnon. Pertemuan ini awalnya dipenuhi dengan ketegangan, karena kedua kelompok tidak saling mengenal dan belum memahami niat satu sama lain. Abi, dengan kemampuannya dalam berkomunikasi, mendekati pemimpin Cro-Magnon yang bernama Elara. Dengan bahasa tubuh dan beberapa kata dasar yang berhasil mereka pahami, Abi menjelaskan niat baik mereka. Elara, yang penasaran dengan kelompok Abi, memutuskan untuk mengikuti mereka kembali ke desa. Di sana, kedua kelompok mulai saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Cro-Magnon memperkenalkan alat-alat batu yang lebih efisien dan teknik berburu yang lebih efektif.
Sementara Nakyudin dan Syahrullah menunjukkan cara membuat api dan peralatan sederhana dari kayu dan tulang. Kolaborasi dan inovasi. Kerjasama antara kelompok Abi dan Cro-Magnon membawa perubahan besar dalam cara mereka bertahan hidup. Mereka mulai membangun peralatan baru dan mengembangkan strategi berburu yang lebih efektif. Desa mereka tumbuh lebih kuat dan lebih siap menghadapi musim dingin yang keras. Kim Kok Kian dan Elara sering bekerja bersama, menciptakan peralatan berburu yang lebih kuat dan efisien. Safuan dan Syasuan, dengan bantuan dari Cro-Magnon, menemukan cara untuk menyimpan makanan agar bertahan lebih lama. Namun, tidak semua orang di desa senang dengan kehadiran Cro-Magnon. Beberapa orang merasa terancam dan curiga terhadap niat mereka. Abi dan Elara bekerja keras untuk memastikan bahwa kedua kelompok bisa hidup berdampingan dengan damai. Bab 10. Ancaman dari dalam. Ketika segalanya tampak berjalan lancar, sebuah masalah baru muncul. Salah satu anggota desa yang bernama Wira merasa iri dengan perhatian yang diberikan kepada Cro-Magnon dan mulai menyebarkan desas-desus negatif tentang mereka. Suatu malam, Wira berusaha mengacaukan persediaan makanan dan alat-alat yang telah mereka buat bersama. Namun usahanya tertangkap basah oleh Hadif dan Deon yang segera melaporkannya kepada Abi. Abi dengan bijaksana menghadapi Wira dan berusaha memahami alasan di balik tindakannya. Dengan bantuan Elara, mereka berbicara dengan Wira dan mengajaknya untuk melihat manfaat dari kerjasama tersebut. Setelah beberapa diskusi, Wira akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh desa. Bab 11. Persahabatan yang kuat. Setelah insiden tersebut, hubungan antara kelompok Abi dan Cro-Magnon semakin kuat. Mereka mulai melihat satu sama lain sebagai keluarga besar yang saling mendukung dan melindungi. Mereka merayakan festival musim dingin bersama, dengan tarian dan nyanyian yang menggabungkan tradisi kedua kelompok. Anak-anak belajar bermain dan berburu bersama, menciptakan generasi baru yang lebih kuat dan lebih terampil. Nakyudin dan Syahrullah mencatat semua pengetahuan baru yang mereka pelajari dari Cro-Magnon, berharap bisa mewariskannya kepada generasi mendatang. Mereka tahu, dengan kebersamaan dan inovasi, mereka bisa menghadapi apapun yang datang di zaman Ais yang penuh tantangan ini. Ini adalah kelanjutan dari petualangan kelompok Abi dengan kedatangan Cro-Magnon. Apakah ada detail lain yang ingin kamu tambahkan atau arah cerita tertentu yang ingin kamu kembangkan? Baik, mari kita lanjutkan cerita dengan menambahkan kemampuan Abi yang bisa menjinakkan mamut. Bab 12, Penjinakan Mamut. Musim dingin semakin dekat, dan desa membutuhkan sumber daya yang lebih banyak untuk bertahan hidup. Abi dan kelompoknya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menjinakkan mamut. Mamut, dengan ukurannya yang besar dan kekuatannya, bisa menjadi aset berharga bagi desa. Abi, yang selalu memiliki koneksi mendalam dengan alam, merasa bahwa dia bisa mencoba menjinakkan seekor mamut muda yang sering terlihat di sekitar hutan. Dengan bantuan Syahrullah dan Safwan, mereka mulai mempersiapkan rencana penjinakan. Selama beberapa minggu, Abi mendekati mamut muda tersebut dengan hati-hati, membawa makanan dan berbicara dengan suara lembut. Perlahan tapi pasti, mamut muda itu mulai mempercayai Abi. Bab 12. Suatu hari,
Ketika Abi membawa beberapa buah dan sayuran untuk mamut, mamut muda itu mendekatinya tanpa rasa takut. Abi mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengelus kepala mamut itu. Ini adalah momen bersejarah karena mamut telah menunjukkan tanda-tanda kepercayaan. Ketika Abi kembali ke desa dengan mamut muda yang mengikutinya, semua orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa makhluk besar dan kuat itu bisa begitu jinak. Anak-anak berlari mendekat dengan penasaran, sementara orang dewasa mengamati dengan takjub. Nakyudin, yang selalu skeptis, bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. "Bagaimana kamu melakukannya, Abi?" tanyanya. "Ini semua tentang kepercayaan dan kesabaran," jawab Abi dengan senyum. "Kita harus memahami mereka dan menunjukkan bahwa kita bukan ancaman." Bab 16. Menggunakan kekuatan mamut. Dengan mamut yang sudah jinak, desa mulai memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Mamut membantu mengangkut kayu untuk membangun rumah dan membawa hasil buruan kembali ke desa. Kekuatan mamut membuat pekerjaan yang sebelumnya sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Kelompok Abi juga mulai berpikir tentang bagaimana menjinakkan hewan lain untuk membantu mereka bertahan hidup. Dengan bimbingan Abi, mereka mulai mencoba menjinakkan kuda liar untuk digunakan sebagai alat transportasi dan smilodon kecil untuk membantu berburu. Bab 19. Teman baru dari alam. Kemampuan Abi untuk menjinakkan hewan menarik perhatian Cro-Magnon dan Neanderthal. Mereka mulai melihat Abi sebagai sosok yang luar biasa dan mulai belajar darinya. Elara dan Gorak mengajak Abi untuk mengajari mereka cara menjinakkan hewan, menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara kelompok-kelompok tersebut. Dengan mamut dan hewan-hewan lain yang telah mereka jinakkan, desa mulai tumbuh dan berkembang. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga makmur di zaman ais yang keras. Bab 19, Perayaan Harapan. Malam itu, desa mengadakan perayaan besar untuk merayakan pencapaian luar biasa mereka. Api unggun besar dinyalakan, makanan berlimpah, dan musik serta tarian memenuhi udara. Abi berdiri di tengah, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga, merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. "Ini bukan hanya tentang menjinakkan mamut," kata Abi dalam pidatonya. "Ini tentang bagaimana kita bisa bekerja sama dengan alam dan satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik." Semua orang bersorak, merayakan kebersamaan dan harapan baru di zaman ais yang penuh tantangan. Dengan kekuatan dan kebersamaan, mereka siap menghadapi apapun yang datang. Ini adalah kelanjutan dari petualangan kelompok Abi dengan penjinakan mamut. Epokotio yang dibedokim of daun gembasti atau arah cerita tertentu yang ingin kamu kembangkan. Baik, mari kita lanjutkan cerita ini. Bab 11. Ekspansi dan eksplorasi. Setelah keberhasilan menjinakkan mamut, desa mulai berpikir tentang ekspansi dan eksplorasi wilayah baru. Mereka merasa lebih percaya diri dengan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan. Abi bersama Elara dan Gorak merencanakan ekspedisi ke wilayah yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Dengan persiapan yang matang, kelompok ekspedisi yang terdiri dari Abi, Kim Kok Kian, Syawal, Nakiuddin, Syahrullah, Elara, dan beberapa anggota lainnya berangkat menuju pegunungan yang jauh. Mereka berharap menemukan sumber daya baru dan mungkin bertemu dengan kelompok manusia lainnya. Bab 16. Petualangan di pegunungan. Perjalanan menuju pegunungan tidaklah mudah. Mereka menghadapi cuaca yang ekstrem, medan yang sulit, dan ancaman dari hewan-hewan liar. Namun dengan kerjasama dan keberanian, mereka berhasil melewati rintangan tersebut. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak kaki yang sangat besar dan tidak biasa. "Apa ini?" tanya Syawal dengan rasa penasaran. Nakiuddin, yang mempelajari jejak-jejak tersebut, berkata, "Ini bukan jejak mamut atau smilodon. Mungkin ada makhluk baru yang belum kita kenal." Bab 19. Pertemuan dengan raksasa. Setelah beberapa hari mengikuti jejak kaki tersebut, mereka akhirnya bertemu dengan makhluk yang menciptakan jejak itu. Itu adalah seekor raksasa yang mirip dengan Neanderthal, tetapi jauh lebih besar dan kuat.
Makhluk itu tampak waspada tetapi tidak agresif. Abi, dengan keberaniannya, mendekati makhluk tersebut dengan hati-hati. Dia menggunakan bahasa tubuh dan gerakan tangan untuk menunjukkan niat baik mereka. Raksasa itu setelah beberapa saat mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan dan ketenangan. Elara yang kagum dengan kemampuan Abi berkata, "Kamu benar-benar memiliki bakat khusus dalam berkomunikasi dengan makhluk-makhluk ini." Bab 20. Kerjasama dengan raksasa. Raksasa itu, yang kemudian diberi nama oleh kelompok sebagai Orak, mulai menunjukkan tanda-tanda persahabatan. Orak membawa mereka ke guanya yang penuh dengan alat-alat batu besar dan peralatan berburu yang sangat efisien. Dengan bantuan Orak, mereka belajar banyak hal baru tentang cara berburu dan bertahan hidup di pegunungan. Orak juga menunjukkan tempat-tempat yang kaya akan sumber daya alam yang bisa mereka manfaatkan. Bab 2 Pesap kembali ke desa. Setelah beberapa minggu, kelompok ekspedisi kembali ke desa dengan pengetahuan dan sumber daya baru. Mereka disambut dengan sorak-sorai dan kegembiraan oleh seluruh desa. Orak yang sekarang menjadi bagian dari kelompok mereka membantu dalam banyak hal, terutama dalam tugas-tugas yang membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa. Dengan bantuan Orak dan hewan-hewan yang telah mereka jinakkan, desa tumbuh semakin kuat dan makmur. Mereka mulai membangun struktur yang lebih besar dan lebih kokoh, mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin yang akan datang. Bab 22. Masa depan yang cerah. Dengan penemuan-penemuan baru dan kerjasama yang erat antara manusia, hewan, dan raksasa, desa Abi berkembang menjadi komunitas yang harmonis dan kuat. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik di tengah kerasnya zaman ais. Abi, yang kini dianggap sebagai pemimpin dan penjinak hebat, merasa bangga dengan pencapaian mereka. Kita telah menunjukkan bahwa dengan kerjasama dan kepercayaan, kita bisa menghadapi apapun, kata Abi kepada seluruh desa. Malam itu, di bawah langit berbintang, desa merayakan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, dengan kekuatan kebersamaan, mereka akan selalu menemukan cara untuk bertahan dan berkembang. Ini adalah kelanjutan dari petualangan kelompok Abi. Apakah ada detail lain yang ingin kamu tambahkan, atau arah cerita tertentu yang ingin kamu kembangkan? Baik, mari kita lanjutkan dengan cerita tentang Abi dan teman-temannya yang mencari makanan. Bab 23. Pencarian makanan di musim dingin. Musim dingin mulai menunjukkan taringnya, dan persediaan makanan di desa mulai menipis. Abi, yang selalu berpikir ke depan, mengumpulkan teman-temannya untuk merencanakan ekspedisi pencarian makanan. Mereka perlu menemukan sumber makanan yang cukup untuk seluruh desa agar bisa bertahan melalui musim dingin yang panjang dan keras. Abi memilih Syawal, Kim Kok Kian, Elara, dan Orak untuk bergabung dengannya dalam pencarian ini. Mereka membawa peralatan berburu, jebakan, dan beberapa persediaan penting lainnya. Bab 24. Perjalanan ke hutan yang jauh. Kelompok ini memutuskan untuk menjelajahi hutan yang lebih jauh dari biasanya, tempat yang belum pernah mereka datangi. Mereka berharap bisa menemukan kawanan hewan yang belum tersentuh oleh pemburu lain. Saat memasuki hutan, mereka melihat jejak-jejak hewan yang menandakan keberadaan makanan potensial. Dengan hati-hati, mereka mengikuti jejak tersebut. Orak, dengan kekuatannya, membantu membersihkan jalan yang sulit dilalui. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah sungai yang penuh dengan ikan besar. Ini adalah sumber makanan yang bagus, kata Elara sambil melihat sungai itu dengan takjub. Bab 25. Berburu dan memancing. Abi dan teman-temannya mulai membangun jebakan di sepanjang sungai untuk menangkap ikan. Mereka juga membuat tombak dari kayu dan batu untuk membantu dalam memancing. Syawal, yang mahir dalam memancing, menunjukkan teknik-teknik yang efisien untuk menangkap ikan besar. Sementara itu, Kim Kok Kian dan Orak menjelajahi hutan sekitar untuk mencari hewan buruan lain. Mereka menemukan beberapa rusa yang sedang merumput di dekat sebuah padang rumput. Dengan hati-hati, mereka memasang jebakan dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bab 26. Pertemuan dengan hewan liar. Selama berburu, mereka bertemu dengan kawanan Smilodon yang sedang mencari mangsa. Smilodon-Similodon itu tampak lapar dan agresif. Namun Abi, dengan pengalamannya menjinakkan hewan, mencoba berkomunikasi dengan kawanan tersebut. Dengan gerakan tangan yang lembut dan suara yang menenangkan, Abi berhasil membuat Smilodon-Similodon itu tenang.
Mereka bahkan memberi Abi dan teman-temannya ruang untuk berburu tanpa gangguan. Kim Kok Kian dan Orak berhasil menangkap beberapa rusa, sementara Abi dan Syawal mendapatkan banyak ikan. Mereka mengumpulkan semua hasil buruan mereka dan bersiap untuk kembali ke desa. Bab 27. Kembali dengan hasil berlimpah. Ketika kelompok tersebut kembali ke desa dengan hasil buruan mereka, seluruh desa bersorak gembira. Mereka berhasil membawa cukup makanan untuk bertahan melalui musim dingin yang keras. Ikan dan daging rusa dibagikan kepada semua orang, dan mereka mulai mempersiapkan makanan untuk disimpan. Abi, dengan senyum puas di wajahnya, berkata kepada teman-temannya, "Ini adalah hasil kerja keras dan kerjasama kita. Kita bisa bertahan dan bahkan makmur di musim dingin ini." Bab 28. Perayaan di desa. Untuk merayakan keberhasilan mereka, desa mengadakan pesta kecil di malam hari. Api unggun dinyalakan dan makanan melimpah disiapkan. Musik dan tarian memenuhi udara, dan semua orang menikmati malam itu dengan penuh kebahagiaan. Orak, yang awalnya hanya seorang pendatang, kini sudah menjadi bagian penting dari komunitas mereka. Dia bergabung dengan tarian dan musik, menunjukkan bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka bisa hidup bersama dengan harmonis. Abi berdiri di samping api unggun, melihat teman-temannya dan keluarga yang menikmati malam itu. Dia tahu bahwa tantangan selalu ada, tetapi dengan keberanian, kebersamaan, dan kerja keras, mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Ini adalah kelanjutan dari petualangan Abi dan teman-temannya dalam mencari makanan. Apakah ada detail lain yang ingin kamu tambahkan, atau arah cerita tertentu yang ingin kamu kembangkan? Baiklah, mari kita lanjutkan cerita dengan elemen manusia jahat yang mencoba memberi sakit kepada rusa, dan Abi yang menyelamatkan rusa tersebut. Bab 2 Semeru. Musim dingin semakin dekat, dan desa merasa lebih aman dengan persediaan makanan yang cukup. Namun, suatu malam, Syawal, yang sedang menjaga perkemahan, melihat bayangan mencurigakan di dekat kandang rusa. Dia segera membangunkan Abi dan teman-temannya. Mereka mendekati kandang dengan hati-hati dan menemukan seorang pria asing yang tampaknya mencoba memberi makan sesuatu kepada rusa-rusa mereka. Ketika ditangkap, pria itu mengaku bernama Dargon dan mengakui niat jahatnya. Dia berusaha memberi racun kepada rusa agar desa kehilangan sumber makanannya. Bab 30. Menyelamatkan rusa. Abi segera memeriksa rusa tersebut dan menemukan bahwa beberapa dari mereka sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keracunan. Dia meminta bantuan Nakyudin dan Syahrullah yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan alami. Mereka segera mencari tumbuhan dan bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk mengobati rusa-rusa yang sakit. Dengan hati-hati, mereka meracik obat dari berbagai tumbuhan dan mulai merawat rusa-rusa yang terkena racun. Kejar-kejaran dengan waktu. Waktu sangat penting, dan Abi serta teman-temannya bekerja tanpa henti untuk menyelamatkan rusa-rusa tersebut. Elara dan Syawal membantu memegang rusa-rusa agar bisa diberikan obat, sementara Kim Kok Kian dan Orak menjaga agar tidak ada ancaman lain yang mendekat. Setelah beberapa jam, rusa-rusa yang sakit mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Nafas mereka kembali normal, dan mereka mulai bergerak dengan lebih leluasa. Seluruh desa merasa lega melihat rusa-rusa mereka selamat. Bab 32. Menghadapi Dargon. Setelah berhasil menyelamatkan rusa-rusa, Abi dan teman-temannya memutuskan untuk menghadapi Dargon. Mereka mengumpulkannya di tengah desa dan bertanya mengapa dia mencoba meracuni rusa mereka. Dargon mengakui bahwa dia berasal dari desa yang jauh dan merasa iri dengan keberhasilan desa Abi. Desa Dargon menghadapi kekurangan makanan, dan dia berpikir bahwa dengan meracuni rusa-rusa Abi, mereka bisa mencuri persediaan makanan desa Abi. Abi, dengan bijaksana, memutuskan untuk tidak menghukum Dargon dengan kekerasan. Sebaliknya, dia menawarkan bantuan kepada desa Dargon. Kita bisa bekerja sama dan saling membantu, kata Abi. Tidak perlu ada permusuhan di antara kita. Bab bekerjasama dengan desa Dargon. Dargon terkejut dengan kebaikan Abi dan setuju untuk bekerja sama. Abi dan teman-temannya mengunjungi desa Dargon dan menemukan bahwa desa tersebut benar-benar kekurangan makanan dan sumber daya. Mereka memutuskan untuk membantu dengan memberikan beberapa persediaan makanan dan mengajarkan cara-cara baru untuk berburu dan bertani. Desa Dargon menerima bantuan dengan rasa syukur. Kerjasama antara kedua desa mulai terbentuk dan mereka mulai bertukar pengetahuan dan sumber daya. Dengan bantuan Orak dan pengetahuan tentang obat-obatan alami dari Syahrullah, desa Dargon mulai pulih dan tumbuh lebih kuat.
Persatuan yang kuat dengan ancaman dari manusia jahat yang telah berubah menjadi teman, desa Abi merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mereka belajar bahwa dengan saling membantu dan bekerja sama, mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Malam itu, mereka merayakan persatuan dan persahabatan dengan desa Dargon. Api unggun besar dinyalakan, makanan dibagikan, dan musik serta tarian memenuhi udara. Abi merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Bukan hanya sebagai komunitas, tetapi juga sebagai keluarga besar. Kita telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati ada dalam persatuan dan kerjasama, kata Abi kepada seluruh desa. Dengan bersama-sama, kita bisa menghadapi segala tantangan. Ini adalah kelanjutan dari petualangan Abi dan teman-temannya. Apakah ada detail lain yang ingin kamu tambahkan atau arah cerita tertentu yang ingin kamu kembangkan? Baik, mari kita tambahkan bagian tentang kedatangan bos paling jahat dengan lebih mendetail. Bab Paptesat, kedatangan Fargos, bos paling jahat. Setelah beberapa minggu tenang, berita tentang seorang bos paling jahat bernama Fargos mulai menyebar. Fargos, yang dikenal karena kekejaman dan kebrutalannya, telah menghancurkan banyak desa lain dan sekarang menargetkan desa Abi dan Dargon. Suatu pagi yang dingin, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Para penjaga desa melihat awan debu yang mendekat dan segera membunyikan alarm. Abi dan teman-temannya segera berkumpul di alun-alun desa untuk menghadapi ancaman ini. Bab map kedua, pertemuan dengan Fargos. Fargos tiba dengan pasukan besar yang dipersenjatai lengkap. Dia adalah seorang pria tinggi dengan mata yang tajam dan senyum yang kejam. Aku mendengar desa kalian makmur, katanya dengan suara dingin. Mulai sekarang, semuanya adalah milikku. Abi maju ke depan, menatap Fargos dengan tegas. Kami tidak akan menyerahkan desa kami tanpa perlawanan, katanya. Fargos tertawa sinis. Kalian tidak punya pilihan. Jika menolak, aku akan menghancurkan desa ini dan mengambil apa yang kumau. Persiapan pertempuran. Abi segera mengumpulkan teman-temannya untuk merencanakan pertahanan. Mereka tahu bahwa melawan Fargos dan pasukannya tidak akan mudah. Tetapi mereka harus melindungi desa mereka. Dengan bantuan Orak dan Elara, mereka mulai memperkuat pertahanan dan mempersiapkan senjata. Nakyudin dan Syahrullah mengumpulkan tanaman obat dan meracik ramuan untuk menyembuhkan luka. Desa Dargon juga mengirimkan pejuang terbaik mereka untuk membantu memperkuat semangat kebersamaan di antara kedua desa. Bab 44, pertempuran yang sengit. Hari pertempuran tiba. Pasukan Fargos menyerang desa dengan kekuatan penuh. Pertempuran berlangsung sengit, dengan Abi dan teman-temannya berjuang keras melindungi desa mereka. Orak dengan kekuatannya yang luar biasa menghadapi beberapa prajurit Fargos sekaligus. Elara menggunakan kecerdasannya untuk menjebak musuh-musuh mereka. Syawal dan Kim Kok Kian berjuang dengan gagah berani, melindungi desa mereka. Abi menghadapi Fargos secara langsung. Pertarungan mereka sangat intens, dengan kedua pihak menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Fargos menggunakan kekuatan dan kelicikannya, tapi Abi dengan keberanian dan keterampilannya terus melawan. Bab 45, keberanian Abi. Di tengah pertempuran, Fargos mencoba menyerang rusa-rusa yang baru diselamatkan Abi. Kau akan kehilangan semuanya, teriak Fargos dengan kejam. Abi, dengan semangat tak tergoyahkan, melindungi rusa-rusa tersebut dan berhasil mengusir Fargos dari kandang. Dengan bantuan teman-temannya, Abi berhasil mengalahkan Fargos dan pasukannya. Pasukan Fargos melarikan diri dan desa selamat dari kehancuran. Bab 46, kemenangan yang pahit. Setelah pertempuran, desa merayakan kemenangan mereka, tetapi juga menyadari kerugian yang dialami. Beberapa pejuang terluka dan desa perlu waktu untuk pulih. Namun, semangat kebersamaan dan persatuan membuat mereka lebih kuat. Abi berbicara kepada seluruh desa. Ini adalah kemenangan kita bersama.
Kita telah menunjukkan bahwa dengan keberanian dan kebersamaan, kita bisa mengatasi segala ancaman. Bab 47, masa depan yang lebih cerah. Dengan kepergian Fargos, desa mulai pulih dan membangun kembali. Mereka terus bekerja sama dengan desa Dargon memperkuat hubungan dan saling membantu. Abi, yang kini dianggap sebagai pemimpin bijaksana dan pahlawan, terus membimbing desa menuju masa depan yang lebih baik. Malam itu, mereka merayakan kemenangan dan kebersamaan dengan api unggun besar dan pesta meriah. Musik, tarian, dan tawa memenuhi udara, menunjukkan bahwa meskipun ada banyak rintangan, mereka selalu bisa menemukan cara untuk bertahan dan makmur. Ini adalah kelanjutan dari petualangan Abi dan teman-temannya menghadapi ancaman dari bos paling jahat. Apakah ada detail lain yang ingin kamu tambahkan atau arah cerita tertentu yang ingin kamu kembangkan? Baik, mari kita lanjutkan cerita dengan memasukkan elemen bantuan dari Smilodon dan Mamut Besar untuk mengalahkan Fargos. Bab Mopleblam, pertempuran yang sulit. Meskipun desa berhasil mempertahankan diri dari serangan pertama Fargos, mereka tahu bahwa ancaman belum berakhir. Fargos masih ada di luar sana, merencanakan serangan berikutnya dengan lebih banyak pasukan dan strategi yang lebih kejam. Abi dan teman-temannya menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan tambahan untuk menghadapi Fargos yang sulit dikalahkan. Abi punya ide yang berani, yaitu meminta bantuan dari Smilodon dan mamut besar yang pernah mereka temui dan jinakkan. Bab 49, meminta bantuan dari Smilodon dan mamut besar. Abi memimpin ekspedisi kecil bersama Elara, Syawal, dan Orak menuju hutan dan padang rumput tempat Smilodon dan mamut besar biasanya berkeliaran. Mereka tahu bahwa hewan-hewan ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa menjadi sekutu yang sangat berharga dalam pertempuran melawan Fargos. Setelah beberapa hari mencari, mereka akhirnya menemukan kawanan Smilodon. Abi mendekati pemimpin kawanan dengan hati-hati, menggunakan bahasa tubuh dan suara yang menenangkan. Kami membutuhkan bantuanmu, kata Abi kepada Smilodon tersebut. Ada ancaman besar yang bisa menghancurkan desa kami. Pemimpin Smilodon yang pernah merasakan kebaikan Abi setuju untuk membantu. Selanjutnya, mereka menemukan mamut besar yang pernah dijinakkan Abi. Dengan kelembutan dan kepercayaan, Abi meminta bantuan mamut besar tersebut. Bab 50 persiapan untuk pertempuran terakhir. Dengan bantuan dari Smilodon dan mamut besar bela kembali ke desa. Mereka mulai mempersiapkan strategi untuk menghadapi Fargos. Smilodon akan menggunakan kecepatan dan kekuatannya untuk mengalahkan pasukan musuh, sementara mamut besar akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan pertahanan musuh. Abi menyusun rencana dengan bantuan Elara dan Orak, memastikan setiap orang tahu peran mereka dalam pertempuran. Seluruh desa, termasuk pejuang dari desa Dargon, bersiap untuk pertempuran terakhir ini. Bab 51, pertempuran terakhir. Hari pertempuran tiba. Fargos datang dengan pasukan yang lebih besar dan lebih kuat. Namun, kali ini, Abi dan teman-temannya memiliki sekutu yang kuat di sisi mereka. Smilodon dan mamut besar berdiri bersama mereka, siap untuk bertempur. Pertempuran dimulai dengan serangan hebat dari pasukan Fargos. Namun, Smilodon dengan cepat menyerang balik, menggunakan taring dan cakar mereka untuk melumpuhkan musuh. Mamut besar menghancurkan barisan pertahanan musuh dengan kekuatannya yang luar biasa, membuat Fargos kehilangan kendali atas pasukannya. Abi menghadapi Fargos sekali lagi, tetapi kali ini dengan bantuan sekutu-sekutunya. Fargos terkejut melihat kekuatan gabungan manusia dan hewan. Meskipun dia bertarung dengan brutal, Abi dan teman-temannya berhasil mengalahkannya. Bab 52, kejatuhan Fargos. Dengan pukulan terakhir dari mamut besar, Fargos jatuh ke tanah, kalah dan tak berdaya. Pasukannya melarikan diri dalam kepanikan, meninggalkan pemimpin mereka yang jatuh. Desa Abi dan Dargon bersorak kemenangan, mengetahui bahwa ancaman terbesar mereka telah berakhir. Abi berterima kasih kepada Smilodon dan mamut besar atas bantuan mereka. Kalian telah menyelamatkan kami, katanya dengan rasa syukur. Kami tidak akan pernah melupakan bantuan kalian. Membangun kembali. Dengan kejatuhan Fargos, desa mulai membangun kembali. Mereka memperkuat pertahanan dan memastikan persediaan makanan cukup untuk menghadapi musim dingin. Smilodon dan mamut besar tetap dekat dengan desa, siap membantu kapan saja diperlukan. Abi yang sekarang dianggap sebagai pahlawan sejati, terus memimpin dengan bijaksana.
Dia tahu bahwa tantangan selalu ada, tetapi dengan keberanian, kebersamaan, dan bantuan dari teman-teman baru mereka, desa bisa mengatasi apapun yang datang. Malam itu, mereka merayakan kemenangan dengan api unggun besar dan pesta meriah. Musik, tarian, dan tawa memenuhi udara, menunjukkan bahwa meskipun ada banyak rintangan, mereka selalu bisa menemukan cara untuk bertahan dan makmur. Ini adalah kelanjutan dari petualangan Abi dan teman-temannya menghadapi ancaman dari bos paling jahat dengan bantuan dari Smilodon dan Mamut Besar. Apakah ada detail lain yang ingin kamu tambahkan atau arah cerita tertentu yang ingin kamu kembangkan?